Coba deh bayangkan sejenak, setiap kali Anda ke dokter, setiap keluhan, setiap diagnosis, semua itu kan dicatat. Hmm, Tapi ternyata catatan itu bukan cuma teks biasa. Di belakangnya itu ada dunia tersembunyi. Sebuah sistem pengkodean global yang rumit banget. betul. Dan sistem inilah yang akhirnya menentukan gimana rumah sakit dibayar oleh asuransi. Hmm, Nah, dari tumpukan sumber yang Anda bawa, mulai dari panduan teknis yang super detail sampai studi kasus di Indonesia, kita akan coba bongkar dunia ini. siap. Misi kita hari ini menghubungkan titik-titik antara terminologi medis internasional, program JKN kita, dan bagaimana sistem yang sama ini jadi medan pertempuran canggih melawan penipuan. Oke, kita mulai bedah ya. Kita mulai dari dokumen SNOMED International ini. Jujur, kelihatannya rumit banget. Tapi intinya, seolah-olah dunia medis ini punya dua bahasa yang beda untuk ngomongin hal yang sama, kan? Hahaha, iya. Kenapa harus ada dua sih? Kenapa nggak satu aja biar gampang? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Keduanya ada karena tujuannya memang beda banget. Anggap aja yang pertama, Esnomed City, itu kamus super lengkapnya para dokter. Oke, kamus. Ini bahasa untuk presisi klinis. Tujuannya buat mencatat kondisi pasien di rekam medis sedetail mungkin. Bukan cuma patah tulang, tapi patah tulang tertutup di bagian tengah tulang kering sebelah kiri. Detail banget. Oh, oke. Jadi Esnomed City ini buat para dokter saling paham kondisi pasien dengan sangat spesifik, semacam bahasa internal mereka ya. Tepat. Terus, yang kedua, ICD-10 itu apa? Nah, kalau Esnomed City itu kamus, ICD-10 ini lebih kayak ensiklopedia yang sudah dikelompokkan. Ensiklopedia? Dia mengambil istilah super detail dari kamus tadi, terus dimasukkan ke keranjang-keranjang statistik yang lebih besar. Tujuannya bukan lagi detail klinis, tapi buat pelaporan, analisis data, dan yang paling penting buat obrolan kita ya, administrasi klaim asuransi. Saya mulai nangkep. Jadi dokter pakai SNOMED buat nulis puisi detail soal pasien, tapi BPJS atau asuransi cuma perlu baca judul beritanya lewat ICD-10 buat bayar. Hahaha, analogi yang bagus. Tepat sekali. Makanya perlu ada proses penerjemahan atau pemetaan di antara keduanya. Betul, dan disinilah kerumitannya mulai. Ini bukan cuma nerjemahin kata per kata loh, panduan teknis yang Anda kasih itu menekankan pentingnya pemetaan semantik penuh. Pemetaan semantik penuh? Apa itu? Artinya, kita harus paham makna di balik istilahnya bukan cuma katanya. Di panduan itu ada contoh bagus banget, konsep SNOMED City peritoneal eosinophilia. Oke, namanya aja udah bikin pusing. Artinya apa tuh? Nah, itu dia. Kalau kita cuma lihat katanya, eosinophilia itu sering banget diasosiasikan dengan kelainan darah. Oh ya? Iya, kode yang kurang teliti atau mesin penerjemah yang dangkal bisa salah memetakan itu ke kode ICD-10 untuk kelainan darah. Tapi, dengan analisis semantik, paham konteksnya, konsep ini sebenarnya deskripsi buat sejenis peradangan di peritoneum, selaput di rongga perut. Tunggu. Ini dampaknya gede dong. Berarti satu kesalahan pemetaan bisa bikin data statistik kesehatan nasional jadi kacau kan? Tepat sekali. Pemerintah bisa ngira ada lonjakan kasus kelainan darah, padahal aslinya ini masalah peradangan perut. Persis. Makanya proses ini lebih mirip kerja detektif daripada kerja penerjemah. Kode ICD-10 yang benar untuk kasus tadi itu K658 untuk peritonitis. Jauh kan? Bukan kode kelainan darah. Jadi makna mengalahkan istilah ya? Betul. Kalau gitu proses ini nggak bisa sepenuhnya otomatis dong. Pasti banyak area abu-abunya. Nggak bisa. Makanya di panduan itu ada istilah heuristik pemetaan. Semacam aturan main buat situasi yang nggak hitam putih. Konteks jadi raja di sini. Konteks? Konteks gimana maksudnya? Sistem atau coder harus bisa ngintip data lain di rekam medis pasien. Contoh ya, konteks data pasien. Ada diagnosis tidak subur atau infertil. Oke. Kode ini nggak bisa berdiri sendiri. Sistem harus tanya, pasiennya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan, kodenya N97.9. Kalau laki-laki, kodenya jadi N46. Satu istilah, dua kode beda? Cuma gara-gara satu data tambahan. Masuk akal. Ada lagi? Ada, konteks usia. Ini juga menarik. Diagnosisnya bronkitis. Kalau pasiennya anak di bawah 15 tahun, sistem otomatis metain ke kode J20.9, bronkitis akut. Dianggapnya cuma sementara gitu ya?
Betul. Tapi untuk pasien yang lebih tua, kodenya J40. Bronkitis yang nggak dijelaskan akut atau kronis, yang bisa jadi kondisi menahun. Jadi kalau katakanlah perawat salah masukin tanggal lahir pasien, diagnosis yang sama bisa hasilin kode klaim yang beda. Sekecil itu dampaknya. Sekecil itu. Dan kadang bisa lebih rumit lagi. Ada yang namanya pemetaan satu ke banyak. Satu ke banyak. Satu konsep SNOMED butuh beberapa kode ICD-10. Contoh klasiknya, keracunan arsenik. Ini butuh kode primer untuk keracunannya sendiri, T57.0. Terus mungkin butuh kode kedua buat gejalanya, misalnya mual-mual. Oke. Dan bahkan bisa ada kode ketiga buat ngejelasin penyebabnya. Apa itu kecelakaan, disengaja atau nggak diketahui. Ah, ini dia. Satu kejadian bisa jadi 3 baris tagihan. Saya mulai bisa lihat nih gimana kerumitan sistem ini kalau nggak dijaga integritasnya, bisa buka celah buat permainan. Nah, Anda nangkep poinnya. Disinilah kita nyambung ke sumber-sumber lain soal JKN di Indonesia. Sistem yang canggih ini kan, yang tulang punggungnya pembayaran dari BPJS Kesehatan. Para koder medis itu yang tiap hari jadi detektifnya ya. Betul. Dan di tengah kerumitan itu, muncullah masalah penipuan atau fraud. Studi kasus dari RS Syariah Jakarta yang Anda bawa itu, wah beneran buka mata sih. Iya. Coba kita bikin lebih konkret. Misalnya, ada pasien, sebut saja Pak Budi, datang ke RS dengan batuk biasa. Apa yang terjadi di dunia pengkodean ini? Skenario benernya dulu. Oke, skenario bagus. Pak Budi datang, dokter diagnosis bronkitis akut. Di SNOMECT ada kodenya spesifik. Koder medis lalu nerjemahin ke kode ICD-10 yang sesuai J20.9. Klaim diajukan ke BPJS, RS dibayar sesuai tarif bronkitis. Lurus, benar. Oke, itu jalur yang seharusnya. Sekarang tunjukin sisi gelapnya. Gimana upcoding bekerja di kasus Pak Budi? Di skenario upcoding diagnosis bronkitis akut tadi, diubah di atas kertas. Koder mungkin atas arahan atau tekanan pakai kode untuk pneumonia, misalnya J189. Wah, itu kan kondisi yang jauh lebih serius. Betul. Dan tentu saja tarif pembayarannya ya jauh lebih tinggi. Padahal kan aslinya Pak Budi cuma batuk biasa. Jadi, melebih-lebihkan penyakit pasien demi bayaran lebih. Tapi bukannya itu bisa ketahuan? Bisa, tapi pelakunya juga cerdik. Mereka bisa lakuin hal lain, misalnya phantom billing. Apalagi itu? Nambahin tagihan buat tes lab atau ronsen dada yang sebenarnya nggak pernah dilakuin ke Pak Budi, biar diagnosis pneumonia tadi kelihatan lebih sah. Atau mereka mecah episode pelayanan. Kunjungan Pak Budi yang harusnya sehari dipecah jadi 3 kunjungan di atas kertas, masing-masing nagih sendiri-sendiri. Ini mengerikan loh. Ini bukan cuma soal kerugian finansial negara atau BPJS. Betul. Ini artinya rekam medis Pak Budi sekali isinya data palsu. Di masa depan, dokter lain bisa salah ambil keputusan medis karena lihat riwayat pneumonia yang nggak pernah ada. Tepat. Dampaknya sistemik. Dan yang paling mengkhawatirkan, seperti disebut di studi kasus itu, pelakunya nggak selalu orang luar. Justru penyedia layanan kesehatan sendiri bisa jadi aktor utamanya. Dari dalam ya? Iya. Makanya Permenkes mewajibkan tiap RS punya tim pencegahan kecurangan. Ini sudah dianggap ancaman serius. Oke. Jadi kita punya sistem yang rumit, ada insentif finansial buat curang, dan potensi kerusakan data pasien. Kalau penipuannya secanggih ini, gimana cara ngelawannya? Nggak mungkin kan ngecek jutaan klaim satu-satu secara manual? Mustahil. Makanya perlawanannya pun harus pakai teknologi. Studi kasus itu memaparkan beberapa senjata digital yang sangat menjanjikan buat perang ini. Senjata seperti apa? Pertama, verifikasi rekam medis elektronik atau RME. Idenya simpel tapi kuat. Sebelum klaim disetujui, sistem otomatis ngecek ke RME digital pasien. Dicocokin gitu? Betul. Apakah kode klaim pneumonia ini didukung catatan dokter, hasil lab, di RME? Kalau nggak cocok, klaimnya langsung ditandai. Jadi kayak punya CCTV digital di tiap rekam medis. Apalagi? Berikutnya yang paling kuat, kecerdasan buatan atau AI. Nah, Kita bicara soal algoritma machine learning yang dilatih pakai jutaan data klaim historis. AI ini nggak cuma nyari pola penipuan yang udah kita tahu, dia nyari anomali. Pola-pola aneh yang bahkan manusia nggak sadar. pola aneh. Contohnya gimana? Misalnya, AI deteksi ada satu dokter di kota kecil yang tiba-tiba dalam 3 bulan terakhir klaim operasi jantungnya naik 500%, jauh di atas rata-rata nasional. Atau ada RS tipe C yang pola diagnosisnya anehnya mirip RS rujukan nasional. Wah,
Buat manusia, itu kan jarum di tumpukan jerami. Buat AI, itu lampu merah yang nyala terang. Wow, jadi AI ini semacam anjing pelacak digital ya. Selain AI, Ada blockchain. Ini pada dasarnya bikin buku besar digital yang super aman dan nggak bisa diubah. Sekali klaim Pak Budi dicatat di blockchain, datanya nggak bisa dimanipulasi. Jejak auditnya sempurna. oke. Terakhir, ada biometrik. Sidik jari atau pengenalan wajah. Buat mastiin pasien dan dokternya emang beneran orangnya, bukan klaim fiktif. RMA, AI, blockchain, biometrik. Kedengarannya kayak benteng pertahanan yang kokoh banget. Tapi ini pasti nggak gampang kan diterapin? Apa tantangannya? Tentu, tantangannya besar. Pertama, infrastruktur. Nggak semua RS, apalagi di daerah, punya koneksi internet stabil. Kedua, keamanan siber. Makin digital, makin jadi sasaran empuk peretas. Dan yang ketiga? Nah, yang ketiga ini mungkin yang paling sulit. Resistensi dari manusia. Maksudnya resistensi. Bayangin Anda dokter senior puluhan tahun praktek. Tiba-tiba ada algoritma komputer yang nandain klaim Anda mencurigakan. Rasanya kayak kompetensi Anda dipertanyakan mesin, kan? Iya juga ya. Ada juga staf administrasi yang udah nyaman sama alur kerja manual. Perubahan itu nggak selalu mudah. Dan tentu biaya implementasinya nggak murah. Ini yang menarik. Kalau kita balik ke sumber Anda soal materi pelatihan coder JKN, saya kaget loh lihat salah satu modul dasarnya itu sistem pencegahan fraud. Materi itu diajarin persis di samping materi teknis soal cara ngodein. Ini adalah pengakuan dari sistem itu sendiri bahwa dua hal ini nggak bisa dipisahin. Anda nggak bisa ngajarin cara pakai alat sekuat ini yang bisa ngalirin dana triliunan tanpa ngajarin juga soal potensi penyalahgunaannya. Dan pentingnya integritas. Hubungan antara klaim yang sah dan potensi penipuan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, kita mulai dari panduan teknis yang abstrak soal kode-kode medis, dan kita berakhir di sebuah perang teknologi senyap yang terjadi di jantung sistem jaminan kesehatan nasional kita. Tepat. Perjalanan dari sebuah observasi klinis sederhana di ruang dokter batuk, demam, hingga jadi serangkaian kode statistik yang menentukan klaim triliunan rupiah itu, luar biasa rumit, penuh pertaruhan. Setiap langkahnya adalah titik krusial ya. Betul, titik potensi akurasi atau kesalahan, titik potensi integritas atau penipuan. Dan ini mungkin pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Kita udah lihat gimana AI yang canggih bisa dipakai buat mendeteksi penipuan. Tapi ini yang bikin saya mikir, gimana kalau teknologi yang sama justru dipakai buat melakukan penipuan yang jauh lebih canggih? Maksudnya? Saat sistem verifikasi makin otomatis, mungkinkah seseorang ngelatih sebuah AI buat nyiptain ribuan klaim palsu yang dirancang sempurna? Yang niru pola pasien nyata, biar kelihatan absolut sah bagi AI lain yang seharusnya nangkep dia. Wow! Kita bisa masuk ke era perang AI lawan AI di dalam sistem kesehatan kita. Terus pertanyaannya, gimana kita bangun sistem pertahanan yang bisa lebih pinter dari dirinya sendiri?